Sama PD, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Bapak Mares selaku Wakil Bidang Kurikulum, Bapak Musyawarah Yudi sebagai Wakil Sarana Prasarana, dan Bapak Epi Tangga Wakil Bidang Siswa serta Ibu sekalian di bawah. Adapun kegiatan ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi, yang keempat sesi tanya jawab, dan 5 penutup. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah SPDN 125 Jakarta. Dalam hal ini kepada Bapak Samabudi MPD kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Haji atas selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu ini masih kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Maaf tadi saya sempat ini Bapak Ibu karena memang pilotnya agak ini juga, tapi mudah-mudahan segera. Bapak Ibu yang saya hormati, saya paling berbangga nih 125 dengan hadirnya Pak Yudi bisa berkegiatan seperti ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama dengarkan praktik baik yang akan disampaikan oleh teman kita, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Bapak Irsa Yudi. Pada Pak Yudi, mohon dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 125 Jakarta. Tidak lupa selawat salam saya aturkan, kita aturkan bersama-sama kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Samabudi MPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, Bapak Dr. Andes Tato Mosi Mare-Mare, Bapak Ibu Guru yang saya ucapkan terima kasih bisa menyempatkan waktunya untuk hadir. Untuk intinya saya ingin berbagi aja dalam penerapan budaya positif sekolah. Seperti biasa Bapak Ibu, selama proses saya melaksanakan mengikuti pendidikan berpenggerak, sebelum diawali paparan oleh fasilitator, kami membiasakan diri untuk fokus, membiasakan diri untuk melupakan kegiatan-kegiatan di luar, membiasakan diri untuk sepenuhnya hari sebelumnya dengan ikhlas, dengan lapang hati. Untuk itu mari kita coba fokus sementara waktu ini. Mungkin mohon maaf kalau sampai melebihi pukul 15 ya. Untuk itu sebelum saya memberikan paparan presentasi ini, mari kita berdoa agar yang kita ikuti bersama-sama mendapatkan berkah buat semuanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Baik Bapak Ibu, saya akan mengabarkan terkait penerapan budaya positif di sekolah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kalau melihat pengertian dari budaya positif, kira-kira apa yang tergambar atau yang terbersit di benak kepala Ibu semuanya?
sudah melakukannya. Tetapi kira-kira seperti apa? Coba budaya positif, kira-kira gambaran yang terbersih atau yang tergambar di nama Bapak Ibu semuanya kira-kira apa? Budaya positif. Ya, menyambut siswa tadi, salam-salaman, siswa salam-salaman, terus apa lagi kira-kira? Nilai-nilai karakter yang positif yang berbudaya itu misalnya 5S. Iya, 5S ya, senyum, salam, sahabat, salam itu termasuk budaya positif. Nah, kemarin saat saya mengomongkan tentang bahasa perubahan, ini lanjutannya di modul 1.4 Bapak Ibu, yang mana ini materinya luar biasa. Kita langsung aja ke konsep inti dari budaya positif yang saya juga hampir olah. Dan di sini ada terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Ini nanti terkait adanya penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Terus ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Insya Allah semoga dengan waktu yang singkat bisa terjawab semua. Yang berikutnya ini pertanyaan romantik sementara, apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan pernyataan ini? Rumah dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu pendapatnya? Apakah rumah dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Kalau saya setuju, Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Lip. Paling selesai Pak Lip, biar langsung masuk sih. Gak apa-apa, biar dia masuk itu. Ya, terima kasih Pak Lip. Sudah ada lagi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu semuanya setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tadi terima kasih bagus sekali. Ya, silakan. Ya. Oh, sangat penting. Terima kasih Bu Haja. Setuju berarti ya Bapak Ibu ya? Ada yang tidak setuju? Saya yakin pasti setuju semua ya. Selama itu kita lanjut yang berikutnya. Apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan pernyataan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Silakan. Mungkin ada yang mau mengeluarkan, berikan pernyataannya. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ini lumayan kita untuk bertukar pikiran, sharing terkait, karena ini kita lakukan semuanya secara langsung. Saya juga terus terang suka saya lakukan juga terhadap anakku. Kira-kira pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Iya. membaca ada di sana membersihkan halaman itu tentu di mana ketika mereka itu tidak harus semuanya kan yang sudah saya lakukan misalnya mencabut rumput ketika belum digaspar itu yang depan, tapi saya bukan hanya menyuruh, ikut berpartisipasi mencabut walaupun bersama-sama ya, itu positif. Oke. Setuju berarti ya Bapak ya. Ada lagi Bapak Ibu yang menolak? Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Yang berikutnya yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Gimana? Setuju ya, Ibu? Setuju. Ya. Kalau tapi tidak setujunya saya jadi mengatakan itu mereka apa ya sangat Mengharapkan. Iya. Iya. padahal kita mereka tidak bisa makanya kalau Iya betul. Terima kasih Pak, luar biasa nih. Jadi gimana Bu aja? Itu bentuknya macam-macam. Ya.
Jadi dalam hal yang sederhana bisa berupa ujian, maksudnya kita berikan ujian supaya dia lebih semangat lagi. Luar biasa, ini memang buat semua Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini terkait dengan tadi materi pembelajaran di depan. Kalau nanti kita bakalan pembelajaran matematika ini. Ini Bapak Ibu, terkait pembelajaran dengan variabel itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari psikologi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Memang ini yang dicanangkan pemerintah itu sebagai profil belajar Pancasila, yang dimana artinya itu yang pertama ada Bapak Ibu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang berikutnya berkebinekaan lokal, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Baik, Bapak Ibu, ini sudah lengkap semuanya. Kita coba untuk mengikuti materi ini filosofi Jaya dari Utara ya, bahwasanya budaya positif atau ekosistem positif itu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, di sini dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendiri yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah melalui tanaman padi, memberikan air, membasmi ulang-ulang atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini diambil dari kutipan Jaya dari Utara. Nah, Bapak Ibu, kita akan melakukan proses disiplin positif dan nilai kebajikan. Sebelumnya kita coba untuk SDG dulu ya. Kita berpasangan dulu Bapak Ibu. Silakan berpasangan 1, 2, 3, 4. Untuk pertemuan 5 ini, yang satu sebagai A, yang satu sebagai B. Ada teman Anda atau so bebas saya kertas ataupun apa, silakan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu silakan pegang genggam kepal di dalam genggaman kepala kami semuanya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala teman Anda B yang satu A itu mengepal tangan dengan intinya memegang sesuatu yang berharga banget bagi kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah, teman yang B itu berusaha untuk sekuat tenaga berbagai cara kita untuk membuka benda tersebut atau memberikan. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira kalau itu terjadi apa yang terjadi? Baiknya praktekkan ini. Silakan dirobek kepala sekuat tenaga. Kira-kira ada gambaran nggak nih betul-betul itu? Iya, yang satu A itu berpegang, nanti gantian pegang itu dibayangkan benda atau sesuatu yang sangat berharga banget bagi kehidupan semuanya. Yang satunya ingin mengambilnya itu benda tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, ada kok. Coba dijaga apa kan? Coba, tahu nggak ya coba yang usaha itu mempraktekannya. Ayo, siapa yang nanti bagian A, siapa yang bagian B nanti praktekkan bersama. Iya, misalkan pelaksana sebagai A, Bu Desiana B, Bu Desiana mau rayu, mau mengkritik, mau apa silakan lakukan apapun. Kira-kira itu terbuka ada kepalanya itu, nanti gantian. Tolonglah. Coba 1, 2, 3, silakan Bapak Ibu semuanya. Yuk, buka. Mau dirayu, mau diancam, juga silakan. Oke, coba sekarang gantian. Yang normal yang B, sekarang yang A, yang membujuk, merayu dan berkata seperti apa? Seperti apa? Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, cuma mohon pelan aja ya, Bu ya. Bisa menceritakan tadi sama Bu Dewi di sini. Silakan bisa menceritakan dipakai ini. Silakan. Kalau menjiwai, ini mau
Kira-kira ini loh, di sini ada ini tuh. Apakah Anda atau B membuka kepada Anda? Nah, gue ingat tadi sebagai A atau B dulu yang pertama. Berarti A. Tadi kebuka nggak Bu? Hah? Apa alasan Ibu? Alasan Ibu kenapa membuka? Gue ini sebagai B sudah menggunakan berbagai cara. Saya mulai dari membujuk meraih sampai tadi saya pasang. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Terus saat bertukar gimana? Nggak bisa juga Bu. Nggak bisa juga. Terus Bu di sini ada nggak kegiatan itu kendalinya itu ada nggak Bu? Siapa yang mengendalikan semuanya itu? Diri sendiri. Atau yang lain ada yang terbuka nggak? Ada yang terbuka nggak? Nggak bisa. Karena itu sesuatu yang terakhir Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Enda Bu Rini. Di sini Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, apakah Anda membuka kepala Anda? Tentu saja karena itu intinya maksudnya seperti makanya kalaupun itu terbuka itu atas dasar kesadaran kita, toleransi akan teman, diberikan bantuan, tetapi kontrol sepenuhnya itu ada pada diri kita. Jadi apapun itu, siapapun yang menggunakan hal itu dan kontrolnya itu tetap untuk membuka ataupun menutup keparangan tersebut ada pada diri kita. Begitu juga dengan para siswa Bapak Ibu. Kalaupun siswa mau mengikuti pelajaran kita ataupun tentang kesehatan kita, karena diri siswa itu mengizinkan dirinya untuk mengikuti pelajaran. Jadi kita tidak bisa untuk memaksa apapun pada siswa. Kontrolnya tetap ada pada diri mereka masing-masing. Kita hanya sebatas untuk menuntunnya. Ini untuk maka dari kepala itu. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma dari kontrol yang mana ilusi guru mengontrol murid itu selalu kita lakukan. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini konsepnya terkait dengan kontrol. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru dan dewasa selalu memaksa murid, kamu harus ABCD. Ini ternyata beberapa paradigma dari kontrol yang kurang tepat. Nah, pada dasarnya yang pertama, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Jadi baik buruknya perbuatan si murid maupun diri kita itu ada tujuannya masing-masing. Berikutnya di sini saya mengutip dari Stephen Covey bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon yang selama ini kita gunakan dalam teori student center ya kepada pendekatan teori kontrol, bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini dari kutipan Stephen R. Covey, Principle Central Leadership 1921. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada pengembangan stimulus respon ke teori kontrol. Ini akan kita perlu perubahan, memang tidak langsung begitu saja kita bisa berubah, tapi perlahan asalkan kita mengizinkan diri kita untuk perubahan paradigma ke teori kontrol. Yang mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang stimulus respon perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol dia. Dan tadi terbukti dengan bentuk kepala tangan ya. Terus yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat
pihak baru. Dalam stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah, walaupun kita merasa menang, tetapi tetap aja selalu menyalahkan. Tetapi dalam track record itu berpikir menang-menang, yang sering kita dengar itu win-win solution ya. Nah itu track record win-win solution. Nah ini konsepnya Dr. Wiwar Desa, kita lihat aja biar cepat. Maka disiplin kita ke bentuk disiplinnya. Nah di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina yang artinya belajar. Yang pertama, makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin dari murid-murid Socrates Plato. Tetapi dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini sudah menjadi budaya. Nah ini dalam budaya kebajikan yang mana tadi di awal sudah kita sadar bersama, dan sistem pemerintahan di Indonesia juga nilai-nilai kebajikan yang akan kita temui itu berdasarkan profil pelajar Pancasila yang mana beriman dan bertakwa, lulus dan mandiri sampai kreatif. Di sini nilai-nilai kebajikan tersebut sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Ada dari Dr. Wiwar Desa itu yang memiliki suatu perubahan perilakunya. Nanti kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke teori motivasi hukuman dan penghargaan. Relatif. Ini Bapak Ibu. Di teori motivasi perilaku manusia tadi yang di awal itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak mengikuti aturan-aturan tersebut kalau masih dalam dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman agar tidak dihukum, itu masih dalam bentuk motivasi eksternal. Karena kalau dari luar, belum dari dirinya. Nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari kalian, penghargaan, betul juga ada setujunya, ada tidak setujunya. Tetapi apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Apabila saya tidak melakukannya gimana? Itu masih motivasi eksternal. Tetapi yang akan kita lakukan itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan apapun sudah-sudahnya itu minimal untuk bisa menghargai diri kita sendiri. Itu bagian dari motivasi internal. Nanti kita nyambungnya ke bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Berikutnya, menurut Gajah Dewanta tadi terkait merdeka, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi sesuatu itu kembali ke diri kita masing-masing. Nah sekarang tadi motivasi, hukuman, konsekuensi, dan sekarang restitusi. Saya juga saat mulai belajar terkait restitusi baru mendengar bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi ini bisa dilakukan secara proses kolaboratif untuk mengajarkan para murid mencari solusinya, ada dialog, diskusi bareng, tidak langsung menyalahkan kamu begini, tetapi ada untuk mencari solusi, bantu murid berpikir dan dialog seperti itu. Ini pernyataan dari dosen 2004. Nah ini sebenarnya ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua ciri-ciri itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga ada tawaran bukan paksaan. Jadi kita saat murid melakukan kesalahan kita ajak diskusi, ajak dialog, ada tawaran dan menuntut para murid itu untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki apa perbaikannya kepada nanti. Terus ada restitusi menuntut, terus mencari kebutuhan dasar, restitusi diri cara yang paling baik. Nah di sini restitusi itu intinya itu hanya berfokus pada solusi. Solusinya itu apa di restitusi ini? Restitusinya dengan cara berdialog bersama, diajak dialog. Nah yang ketiga keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang saya coba menerapkan di kelas 9B kemarin itu. Hal yang pertama saya lakukan
meminta pasti yakin para wali kelas semuanya ya, saat pertama itu kan masuk ke kelas pertama membuat kesepakatan menjadi komitmen bersama. Nah saya juga melakukan membuat kesepakatan bersama, tiap kelompok silakan untuk membuat kesepakatan bersama apapun itu didiskusikan bersama, baik siswa dan guru itu didiskusikan, silakan maunya apa. Terus berbeda-beda Bu, kemarin ada yang boleh main HP, boleh tidur, boleh makan, silakan kembalikan, kita tempelkan aja maunya siswa seperti apa, kita koordinir. Nah setelah itu dibacakan Bapak Ibu, dibacakan semuanya, itu dibacakan setiap kelompok, ini hasil dari masing-masing siswa ditempelkan. Nanti ada salah satu grup dari yang lain itu sama, ada sepakatan yang sama. Nah nanti setelah sama itu baru dibuat menjadi kalimat yang positif. Contohnya ini, tidak data tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat, kita rubah kalimat positif itu datang tepat waktu, nilai dibalikannya kedisiplinan. Nah setelah ini saya harus membacakan ke murid menjadi sebuah keyakinan. Kenapa bukan peraturan dan keyakinan? Keyakinan itu kan munculnya dari diri sendiri atau internal ya. Setelah menjadi keyakinan, anak-anak, poin keyakinan pertama kesepakatan bersama menjadi sebuah keyakinan. Datang tepat waktu, apakah setuju? Setuju. Guru dan siswa datang tepat waktu, setuju. Dan ketiga, banyak-banyak Bapak Ibu, kalimatnya yang sudah diingat dan dipahami menjadi sebuah kesepakatan bersama yang menjadi suatu keyakinan kelas. Nanti juga ada keyakinan sekolah. Nanti ini bisa juga menjadi keyakinan positif, kayak peraturan sekolah kita evaluasi, terus mana yang positif menjadi sebuah keyakinan nilai kebaikan yang ada. Terus ada anak yang bilang katanya tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalau positifnya menjadi jaga kebersihan, gitu. Itunya kesehatan dan bagiannya. Hal seperti ini nanti yang jelas setelah terbentuk semuanya baru disimpulkan, dibacakan oleh guru atau siswa bersama-sama. Guru dan siswa menyadari bahwasannya penting untuk datang tepat waktu, setuju semuanya. Nah, setelah itu baru ditempelkan. Nanti kalau suatu hal ada yang melanggar, berkelahi ataupun apa, nah ingat kayak keyakinan tertuju, saling menghargai orang lain, saling menghormati orang lain. Nah situ ada kedisiplinan atau apa ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini ya saya tanya tadi, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Nah kalau contoh hal kecilnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira alasannya kenapa Bapak Ibu? Secara internal menurut Bapak Ibu semuanya, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya, keamanan. Terus untuk keselamatan. Nah itu dibandingkan kan kita untuk keselamatan. Kalau saya untuk keselamatan dia paling bilang polisi gak punya SIM. Terus dia tidak, kalau jatuh kan bisa gitu. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kira-kira dibandingkannya apa nih Bapak Ibu? Kesehatan itu kan motivasi internal kita kan, dari intrinsik kita yang muncul gitu. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini untuk tingkatan kualitas itu budaya positif dari peraturan keyakinan, terus ada lingkungan menjadi sebuah lingkungan positif baru budaya positif. Sebenarnya kita kebiasaan yang baik itu mesti kita hadirkan, cuma secara ini nanti kita benahi bersama. Sudah boleh dipakai sudah bagus gitu. Dan kalau aku bahkan tadi pagi saya mengenal itu udah bagus banget itu. Pada lingkungan, penting sosial, lingkungan sosial itu udah merupakan harus dijalankan bersama-sama. Dan tidak bisa kita hanya melakukannya sendirian Bapak Ibu. Tetap itu kita harus kolaborasi satu sama lain. Kalau hanya kolaborasi saja untuk mengingatkan itu nggak bakal bisa Bapak Ibu. Kita tetap harus berjalan bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk kolaborasi saling mengingatkan gitu. Setuju Bapak Ibu? Ya itu harus untuk memang seperti itu. Dan
untuk menciptakan mewujudkan budaya positif ini nggak bakalan bisa cepat memberikan telapak tangan, harus berproses seperti itu. Ternyata yang ini untuk kembali ke didukung oleh penghargaan dari Pak Ali yang pertama yang mati tadi, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa seperti itu? Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Kita boleh memberikan reward, tetapi dalam jangka pendek dan tidak terlalu sering. Kenapa? Akan menurunkan kualitas anak tersebut. Anak kalau sudah terbiasa mendapatkan reward, saat tidak diberikan kualitas itu, ya. Contoh Bapak Ibu, saya tidak tugas itu masih ingat Fadil sedang dilakukan. Saya tanya Bapak Ibu, saat itu saya sedang di PKM itu budaya positif kan ada PKM. Deal. Kenapa kamu tidak mengikuti OSIS dan MPK OSIS untuk kejuaraan atau apa? Apa jawabannya rasanya Bapak Ibu? Malas nggak ada duitnya. Yang terbersih sebenarnya apa? Tetapi saat lomba bahasa dapat, dia termotivasi oleh apa? Rewardnya. Tetapi saat tidak ada reward untuk membantu sekolah, membeli sekolah itu gimana responnya? Malas. Itu value itu. Contoh aja. Tapi setelah saya uraikan dia mestinya seperti ini. Oh iya pasti ya Pak. Dan dia akan dapat alhamdulillah di sana juga dia berkembang besar juga. Sekarang udah banyak editing videonya lumayan juga. Nah yang berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Bapak Ibu di kelas misalkan anak yang juara kelas itu lah Royani, itu lama-kelamaan reward itu ke anak yang lain sudah tidak mau Bapak Ibu, udah tidak tahu, udah pasti Royani yang juara satu, jangan pasti Royani. Dia tidak melakukan kreativitasnya untuk mengembangkan kreativitasnya. Contoh yang kemarin terjadi, saya melihat saat main musik kemarin itu ini di pramuka. Ingat kata-kata ini, apakah kamu semuanya seperti mereka? Tidak. Jawabannya begitu ya. Ada yang tidak gitu kan. Tapi sebagian besar kemarin enggak. Kenapa bisa seperti itu? Itu harus menjadi pengetahuan kita. Saya selalu melihat respon atau ucapannya ini. Anak saya nanti kita lihat ke reporter itu pasti ada. Yang berikutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi ya, motivasi intrinsik. Jadi karena penghargaan itu ada ekstrinsik terus. Tapi kalau sadar dalam dirinya boleh memberikan penghargaan, tetapi tidak berlebihan dan tidak kita penghargaan bisa dalam bentuk apresiasi tadi seperti Bu Asa bilang. Nah ini Bapak Ibu, kita tugasnya kita akan ini, kita akan menjawab ini hukuman atau konsekuensinya. Yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta besar 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Apa? Ini sama ya? Yang satu sama terakhir sama kamu? Sama kamu kasusnya? Sama atau beda? Beda Bapak Ibu. Kalau yang atas itu bisa jadi duplikat. Kalau yang bawah ini kan belum mapel otomatis sudah punya. Iya, semangat bersama, kebenaran bersama ini merupakan konsekuensi ya. Jadi paling bawah itu konsekuensi. Baik, ini Bapak Ibu. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi awalnya ada
sakit. Nah ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu dilihat, nanti saya juga akan berikan share ini. Ini disalur dari dialog dosen. Nah Bapak Ibu, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi bahwasanya kalau kita terlalu banyak menggunakan hukuman itu masuk dalam proses identitas gagal Bapak Ibu. Terus konsekuensi juga itu netral, dan yang paling mampu dan dilakukan atau untuk mewujudkan berdosa itu kita harus menggunakan yang restitusi, pilihan yang positif ya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu yang dipelajari dalam guru setempat ini Bapak Ibu. Sepakat tidak Bapak Ibu? Bahwasanya kita butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Ini secara tidak langsung kita juga membutuhkan lima dasar ini kebutuhan kita, termasuk para guru Bapak Ibu. Jadi ada anak saat anak itu nakal, kenapa? Pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Entah itu kurang kasih sayang, entah itu butuh hiburan, kebebasan, kesenangan, ini ada semua, termasuk diri kita juga. Nah ini posisi kontrol ini biasanya harus ada di dunia, yang mana posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Nih, ini kesimpulan yang seluruhnya. Kita refleksi evaluasi diri kita masing-masing. Posisi kontrol dulu itu ada 5 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu yang mana dari kelima posisi kontrol itu? Sebagai penghukum kah, pembuat merasa bersalah kah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Silakan. Ya Bapak Ibu. Saya terus terang posisi kontrol saya awalnya sebagai penghukum dan pemantau Bapak Ibu. Soal hukum kamu ini terus soal pantau konsekuensinya apa itu yang saya lakukan selama ini. Tetapi saat teman, ayo sayang, ini sebagai kita. Ayolah sayang, anakku kenapa masih terlambat terus? Bantu dong Ibu, gimana Ibu menerusi buku piket ini? Apa yang harus Ibu lakukan ke bawah kelas sekolah? Adik, kamu lagi adik, saya contohnya seperti itu perbuatan bersalah. Seolah-olah si adik itu membuat gurunya itu merasa bersalah, nanti takut ditegur kelas sekolah atau apa. Nah ini posisi kontrol yang ada pada diri kita semuanya. Tetapi posisi kontrol yang paling bagus itu sebagai manajer. Manajer itu soal data, kebiasaan melakukan diskusi, penghukumannya ada, tetapi berdasarkan diskusi kolaboratif ada makronya, ada data-datanya, ada itu lengkap. Nah, terkait yang kelas tadi, ini nilai-nilai kebalikan universal yang juga diadili kayak kelas, kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai. Jadi sudah ada kesempatan dan melakukan komitmen. Di sebelah juga kesadarannya dan melakukan bersama kualitas bagus juga. Nah, yang terakhir kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan diri yang bertanggung jawab. Ada 3 variabel Bapak Ibu dalam menangani anak, terutama budidaya nih. Dalam menangani itu ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah di sini ada posisi kontrolnya yang tadi saya bilang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi dari kesehatan khusus itu sebagai manajer Bapak Ibu yang ini. Nanti bisa dipelajari kata-katanya. Berikutnya tugas wajib segitiga institusi tadi juga. Nah ini contoh yang kemarin saya buat dalam segitiga institusi. Yang pertama, kasus pertama ini Andika itu dia selalu datang terlambat kasusnya itu. Kemarin saat mau siapa yang terlambat terakhir mau saya ambil dan buat video, dia malu-malu terus. Akhirnya adegannya diperagakan oleh Andika. Selalu terlambat, menanganinya di mana. Yang ini Sakura waktu mengikuti lomba apa itu pelajaran waktu itu tuh desain apa Photoshop, dia juga saya itu udah malam ini kayak Pak saya dibully sama teman saya, nggak apa-apa gitu apa gitu, merasa terbully. Makanya saya menunjukkan kasus membuat skenario tentang ribut sama temannya sekelas. Akhirnya
dia dengan emosinya merobek bukunya. Nah ini kasus Sakura dibuat skenario nya ya, gitu. Lumayan juga untuk membantu ya sutradara ya, buat konsep skenario ya, anak sendiri luar biasa kami prosesnya. Nah ini contoh dalam. Permisi Pak, Bapak manggil saya? Iya Sakura baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Pak Bapak manggil saya? Begini Sakura, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas, katanya Sakura habis bertengkar ya dengan Andika. Kenapa itu? Iya Pak, benar. Saya keselnya dengan Andika karena tiap hari itu dia tuh nyontek terus sama saya Pak di kelas. Iya. Tapi bukan cuma PR-nya aja Pak. Contohnya tiap hari hampir semua pelajaran yang lainnya dia nyontek ke saya. Dan kalau misalkan saya nggak kasih contekan itu dia bilangnya saya pelit Pak. Oh subhanallah, ya wajar lah kalau Sakura marah dan kesal ya. Kalau Bapak di posisi Sakura juga, Bapak pun pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Sakura lakukan terhadap Andika? Saya marah-marah Pak sama Andikanya. Dengan lo sadar, pas dia marah-marah tuh saya ngerobek bukunya Pak. Oh, merobek bukunya. Nah, kalau kayak gitu, Sakura pasti punya alasan dong sampai merobek bukunya Andika. Bapak boleh tahu nggak apa alasannya tuh? Ya Pak, masa iya saya biarkan saja kayak gitu, nanti sama saya. Nah, dia tuh nggak mau usaha sendiri Pak. Saya udah capek-capek ngerjain, dianya enak aja tinggal nyalin gitu Pak. Jadi siapa gitu yang kesel sama kelakuan dia kayak gitu? Oke, ya wajar lah kalau Sakura merasa kesel ya. Sakura kan pasti nggak rela ya kan, tugasnya dicontekin terus, Andikanya tinggal melihat aja tugasnya Sakura. Nah, Bapak sih sebenarnya sangat menghargai tindakan yang Sakura lakukan, tidak lebih buruk daripada tadi, seperti kayak memukul Andika atau misalkan melakukan tindakan fisik yang lainnya. Nah, kalau menurut Sakura nih, dengan merobek bukunya Andika, kira-kira sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Pak. Oke, menurut Sakura, keyakinan kelas apa yang telah Sakura tidak patuhi dengan merobek bukunya Andika? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, nah benar banget. Menurut Sakura, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting banget Pak. Penting banget. Nah, kalau menurut Sakura itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Sakura lakukan pada saat Sakura lagi emosi atau lagi marah gitu? Yang pastinya harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar lagi. Oke, Sakura bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, saya siap memperbaiki masalah ini. Oke, nah karena Sakura sudah bersedia ya, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan Sakura lakukan untuk kedepannya nanti? Yang pastinya saya harus sabar dan tahan amarah. Dan misalkan kalau ada teman yang mencontek ke saya lagi, akan saya laporkan ke guru atau wali kelas Pak. Nah itu baru tindakan yang tepat. Jadi Sakura lain kali kalau ada teman yang mau mencontek tugas Sakura atau meniru tugasnya Sakura, jangan langsung ngamuk dan marah ya. Dan tapi yang Sakura lakukan itu adalah melapor ke wali kelas atau ke guru mata pelajarannya. Nah karena masalah ini sudah selesai, Sakura boleh kembali ke kelas. Setelah itu Sakura harus semangat ya, jangan diulangi lagi. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya izin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Sakura ya. Ya, terima kasih Pak. Nah ini Bapak Ibu, sehingga institusi yang di awal itu saat anak sedang bermasalah atau identitas gagal, itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan deh. Bisa seperti itu kita ya, datar. Orang kan udah berkelahi, tadi saya dengar tuh kasus sebenarnya beda galak sama Alvin kemana ya, saya dengar berantem, wah ini kebetulan nih mau saya syuting tadi kalau pas saya pukul BKR dia udah naik, aduh gak jadi. Nanti saat itu kita seolah-olah posisi kita itu menstabilkan anak dulu, berada dalam dunia yang dulu. Lagi emosi jangan langsung kita menghalinya, tetap anak pasti bakal dia, tapi kita galak terus. Kamu bukan satu-satunya orang yang telah melakukan ini. Saya juga pernah kok berantem sama itu. Terus saja gitu. Setelah kalian menstabilkan identitas, baru kita validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu berkelahi. Contoh, terus setelah itu ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Siapa tahu dia butuh hiburan, butuh semangat, gitu kan?
Nah setelah anak udah mulai lulu, baru kita tanya-tanya ini. Kira-kira tadi segala kamu udah membuat kesepakatan realitas bahasa Inggris ya Pak? Kira-kira nilai apa yang kamu ada? Oh iya, menghargai orang lain itu di depan dengan sendirinya tuh menghargai dan tidak menghormati orang lain. Itu aku sama segala gitu sebenarnya itu. Nah baru kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah ini terus deh? Kayak si Alvin sama si Galang tadi karena lebaran saya juga ada. Nah ini tidak diskusi prosesnya seperti itu. Nah di sini saat menstabilkan diri kita sebenarnya berkata berkuasa itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh, ini bisa dikembangkan dengan gaya masing-masing kita semuanya Bapak Ibu. Ini hanya untuk sebatas konsep aja, tetapi saat kita praktekkan ternyata aku juga bisa juga. Oh iya, modalnya seperti itu dan belajar bermain juga. Takut biasanya, ayo nak sayang, aku itu suatu gimana gitu, jangan sampai ada sebagai teman itu kayak gimana? Kenapa? Anak kalau sudah dibiasakan posisi guru sebagai teman itu menjadi suatu ini apa namanya? Kecanduan atau bukan kecanduan apa ya? Maunya sama guru itu aja gitu loh. Saat guru yang lain mau menasihati nggak bakal bisa karena sudah terbiasa dengan contoh dan terbiasa dengan bayu aja. Apa itu? Ini. Saat guru yang lain anak guru nggak bakalan juga kan? Nah itu proses sebagai posisi guru, proses sebagai teman. Dan yang terakhir Bapak Ibu di sini. Nah ini kita kasih 30 detik pada siswa nih saat mau membuat tiga diskusi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu saat mau mendidikkan, menstabilkan posisi siswa. Kata-kata kuncinya lah. Terus kalau setelah itu kira-kira apa kamu mau mulai melaksanakannya? Terus ada lagi peraturannya apa? Apa yang pelanggar? Ini bisa jadi kita kembangkan seperti apa untuk meluluhkan siswa yang tadinya identitasnya dan kembali lagi ke identitas sukses dengan cara segitiga restitusi. Dan nanti yang terakhir itu saya akan coba refleksi, mungkin bisa melalui Google Form aja Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah refleksi dari saya, nanti kita jawabannya sejujur-jujurnya dari Bapak Ibu semuanya. Hal apa sih, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya lakukan dari diseminasi kali ini sampai ke depan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Atau mungkin bisa ada yang mau menjawab, memberikan pertanyaan atau apapun, silakan kita saling sharing dan diskusi. Satu atau dua mungkin bisa mewakili, silakan. Bu Mala atau siapa? Belakang Ibu siapa? Ibu Alfitri, oh iya mungkin, atau Pak Jainuddin ada? Atau kita bersama-sama nanti kalau saat di share Google Form bisa membantu Bapak Ibu ya. Peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama festival ini? Tadi peran kamu itu apa aja? Sebagai pemantau apa? Yang 5 posisi kontrol dulu apa aja tadi Bapak Ibu? Nah 5S itu ngomongnya. Terus apa lagi? Nah itu posisi kontrol seperti itu. Jadi ngomong di sini posisi kita terhadap diri sebagai apa? Yang paling baik ya tadi tentunya sebagai manajer, bisa menyambut memberikan budaya 5S gitu. Ya Bapak Ibu, ini terakhir dari saya bisa disampaikan. Nanti refleksinya saya butuh pandangan dari Bapak Ibu semuanya, masukan dari Bapak Ibu semuanya akan berarti dan bermanfaat bagi saya. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah sikap yang kurang, sampaikan mohon untuk dimaafkan. Akhir kata sebelum diakhiri, mari, atau ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Oh iya silakan Pak. Ini budaya sekolah ini kan saya juga kita belajar menjadi platform ketika belajar gitu ya. Betul. Sampai nggak lulus saya kalau banyak pertanyaan dikasih kunci kita. Artinya kalau memang secara teorinya bagus banget,
Coba. bagus banget itu, ini semua bagus, tapi dalam pelaksanaannya yang juga perasaan kita ini gimana ya, temunya apa gimana, apakah karena banyak apa? Kalau kita lihat parfum ini coba lihat, wah keren semua apa kita makan, tapi artinya dalam praktik itu berat itu. Kalau semua jadi guru belajar, guru PPP ini semua itu luar biasa. Sepakannya pada saat pelatihan kosmosa bagus banget, tapi jadinya itu molor karena kita banyak. Jadi udah praktiknya ini sama gimana kira-kira begini? Oke, baik, terima kasih Pak. Kesamaan apa semua pada ngomong gitu ya? Kira-kira gimana? Baik, saya coba itu ya menjawabnya. Tadi saya sudah sebutkan untuk menjawab sebuah itu kita tidak bisa melakukan sendirian. Ya, jadi kuncinya itu mari kita bergerak bersama, saling kolaboratif. Tadi ada posisi kontrol guru itu kan sebagai apa aja? Guru ini yang pertama pembuku, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, awal kita sebagai manajer itu kita ikhlaskan yang lain, kita ingatkan yang lain. Kalau saya juga setuju tuh kalau setiap hari itu pakai ini terus juga di lapangan itu. Kenapa sih tidak ada yang lain bareng itu gantian? Padahal kan aku ada di depan. Yang satu bisa juga intinya dalam diri kita sendiri dulu untuk mengajak bersama-sama. Kita mengizinkan diri kita, yuk kita bareng bersama-sama. Saya juga sama Pak, waktu awal di PMM itu sebelum CGP ya Pak, 2 kali saya lulus dalam budaya disiplin. Pas saya ikuti apa, ternyata pas masuk ke ini saya coba terapkan, ternyata sih saya selalu. Ternyata kita masih punya ego Pak, punya ego bahwasanya kita orang dewasa berhak memaksa anak, padahal disebutkan orang dewasa itu tidak bisa memaksa atau mengontrol anak. Intinya kembali, anak mau mengikuti tidak mengikuti itu tergantung dirinya mengizinkan apa tidak. Nah ini dalam tadi pertanyaan lain, gimana cara menerapkan kamu untuk bersama-sama? Ya kita mari selalu berproses, mari kita bersama-sama berkolaboratif saling mengingatkan. Tetapi kan kita tidak bisa mengontrol dan berkata lebih pada orang lain selain timbulnya motivasi intrinsik dalam diri pribadi. Bapak Ibu semuanya sebagai itu yang penting kita sudah Menurut itu bagus bagus banget Pak, bergerak bersama, diri sebenarnya untuk kita jawabannya. bergerak bersama menuju ya baik, tetapi yang tadi masyarakat. Baik, ya. Sepertinya apa yang disampaikan Pak dan kebetulan pada saat saya pada saat ini semangat sekolah Alhamdulillah itu juga luar biasa juga. Artinya poin yang disampaikan Pak itu nggak salah, benar itu loh. Karena memang kalau memang kita yang disampaikan Pak itu idealnya memang seperti itu idealnya. Tetapi ternyata memang di lapangan agak kesulitan. Saya mau terapkan saja misalkan contoh, saya mau terapkan di 169, saya mau muluk-muluk ternyata mohon maaf. Ternyata kita mohon maaf, kita P5 aja kalau belajar Pancasila itu harusnya A, B, C, D dan sebagainya. Ternyata agak susah juga. Maka menurut saya konsep yang disampaikan Pak itu betul. Tetapi mungkin tetap dikembalikan ke kita dan lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Betul, apa yang disampaikan Pak itu juga. Contoh Bapak Ibu, saya mau misalkan mau motor bahwa kita menyoroti mengenai sarana prasarana. Besok ini saya lagi pikirin untuk ANBK aja, A, B, C, D dan sebagainya, kan idealnya begitu. Tapi ternyata banyak hal-hal yang memang saya juga harus melihat. Dia begitu masuk di bahasan terkait dengan IRKAS, ternyata susah juga saya maunya idealis gitu. Tapi begitu masuk susah juga dengan kemarin Pak Maulid saya bilang Pak begini. Ya tapi kita akan berusaha Pak Evi sekali lagi tetap kita harus berpikiran positif dan untuk kebaikan kita semua. Gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah selesai. Rasanya apapun yang saya lakukan hanya mungkin sebatas sekali proses apapun, tetapi intinya mari kita ciptakan budaya positif, minimal berpikiran positif
tidak ada bentuk negatif ataupun curiga atau yuk kita galakan untuk berpikir positif atau positif thinking dan saling membantu kolaboratif bersama-sama. Guru penggerak Indonesia maju. Terima kasih, jadilah pribadi yang bermanfaat buat semua umat. Saya akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.